Oke, Kak Ina kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar kakak-kakak semuanya? Hari Sabtu, hari yang penuh semangat. Besok tetap liburan dengan penuh bahagia. Dan kita menghantarkan liburan hari Ahadnya dengan bersama-sama ngobrol santai sambil tetap menambah ilmu dan wawasan kita ya Kak Linda ya. Betul banget, Masya Allah. Hari Sabtu biasanya hari yang paling ditunggu ya, Kak Ida ya. Betul sekali. Sebagai charger hari Seninnya makin bahagia. Nah, Kak Linda, kakak-kakak semuanya tentunya sudah paham ya topik yang akan kita diskusikan di pagi hari ini ya Kak Linda ya. Tentang apa Kak Linda? Tentang working safety ya, Masya Allah. Keselamatan atau keamanan kerja. Wah, topiknya menarik banget nih Kak Ida. Iya, dan kita akan bersama-sama hingga pukul 11.00 nanti agar acara kita bisa berjalan dengan lancar, tetap dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keridhaan keberkahan itulah yang senantiasa kita cari di hidup aktivitas kita. Kita awali terlebih dahulu ya Kak Linda ya, dengan kita membaca berdoa bersama-sama. Kita baca surat Al-Fatihah dan doa belajar bagi yang muslim, bagi yang non-muslim silakan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, Kak Linda. Kita berdua akan memandu acara ini ya Kak Linda ya, kakak semuanya. Dan nanti acara kita seperti biasa, kita akan seru-seruan. Silahkan kakak-kakak semua kalau ada hal yang ingin ditanyakan, disaringkan terkait dengan pengalamannya, topik kita hari ini, nanti bebas saja lepas kita bareng-bareng belajarnya. Nah, Kak Linda kayaknya ada pantun-pantun gitu atau tebak-tebakan Kak Linda buat mengawali acara kita. Dari siapa nih pantunnya? Dari aku nih Mbak Ida. Ah iya, punya itu tuh loh. Aduh, saya tiba-tiba ditembak membuat pantun. Bisa nggak ya saya? Bisa dong, bisa. Justru kalau dipersiapkan dulu kan nggak seru Kak Linda. Bisa aja nih Mbak Ida nih ya. Aduh ya deh. Apa namanya? Lihat ikan betik di dalam gentong. Pagi-pagi, yuk kita berangkat. Kakak-kakak cantik dan kakak-kakak ganteng, yuk sama-sama hari ini kita semangat. Nyambung nggak ya? Mana-mana dong reaksinya kakak semuanya. Kasih dong biar Kak Linda nanti keluarin. Improve on set ya. Oke Kak Linda. Ini Kak Yayu juga sudah siap ya Kak Yayu ya? Boleh. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Boleh saya ambil alih? Boleh Kak Yayu, tapi izin dulu mau tampilkan dulu profil S1 ya Kak Yayu ya. Kak semuanya, ini beruntung sekali hari ini kita dapat materi yang luar biasa tentang keselamatan dan keamanan kerja ya Kak Yayu ya. Itu kalau di dunia profesional kita kerja perlu sertifikasi tersendiri Kak Yayu. Nah, jadi izin dulu kami tampilkan untuk profil. Ya, sebentar. Sudah dipersiapkan. Siapa sih Kak Yayu yang akan sharing dengan kita? Masih share juga di grup WhatsApp-nya. Ini kakak semuanya, company profilnya Kak Yayu. Jadi beliau adalah foundernya Esako. Itu ada SS-nya ya. Jangan salah kakak-kakak semuanya. Esako Learning Center ini adalah satu perusahaan yang memang konsen mengawal kita semuanya bagaimana bisa bekerja dengan tetap selamat dan aman. Kita lihat ya kegiatan visi dan misinya. Luar biasa kan? Kita lihat apa saja kegiatan.
Nah, ini udah kelihatan di gambar-gambarnya. Nah, ini layanannya. Nggak salah ISO-nya ya, hari ini akan sharing dengan kita ya Kak Linda ya. betul, Masya Allah. Dan yang lebih serunya lagi nih, Masya Allah, customer-customernya itu luar biasa ya, Kak Ida. Ya, ini event-eventnya nih, trainingnya. Ini layanannya. Terkait dengan safety lah, keamanan tentunya kita semuanya ketika aktivitas dimanapun ingin dong tetap selamat, tetap aman. Nah, nanti pertanyaannya apa kita seperti ini ada di Kresava, nah, atau di SOP ada seperti ini, di homeschoolingnya Kak Seto seperti ini, ya tentu materinya akan disesuaikan dengan ranah kerja kita semuanya ya Kak Linda ya. Betul, sesuai dengan lingkungan kerja kita ya Kak Ida ya. Betul sekali, pokoknya udah expertnya lah Kak Yayu ini. Bagaimana orang bekerja di semua lini ya, di semua sektor Kak Yayu tetap bisa aman dan selamat. Nah, ini kayaknya kalau offline asik banget ya Kak Yayu ya. Kita bisa langsung praktek-praktek tuh ya Kak Yayu ya. Serius beneran. Ya kan daftarnya jadi karena materi ini adalah materi teknikal. Ya. Ini kliennya Kak Yayu. Wah, dan hari ini kita alhamdulillah semuanya, kami masih dipercaya oleh POMI Python pembangkit Jawa Bali, pembangkit energi terbesar se-Jawa Bali, dan kebetulan ya inilah adalah klien kami, memang alhamdulillah masih dipercaya. Oke, luar biasa tuh. Dan hari ini sekali lagi 9 tim spektakuler akan menjadi kliennya Kak Yayu. Jadi kita langsung kasih aja ke Kak Yayu ya Kak Linda ya. Iya betul, dan nggak sabar juga nih aku Mbak Ida. Mama sudah dari kemarin nggak sabar. Aku udah pesen-pesen nanti sampai detek. Kalau di sekolah kayak mana, kalau di toko fashion kayak mana ya. Monggo Kak Yayu. Baik, terima kasih banyak waktunya Kak Ida, Kak Linda, dan kakak-kakak semua. Saya dari Esaku Learning Center Sri Rahayu Ningsih sih, cuman nama udara biasa dipanggil Yayu. Yes. Mohon maaf, saya langsung prolog. Saya belum salam, saya belum kenalan. Oke, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Sejahtera buat yang non-muslim. Hari ini saya berterima kasih sekali buat teman-teman MM02 yang menghadirkan materi terkait safety ya, dan health. Nanti saya akan kupas sedikit tentang health. Karena kaitannya safety pasti kaitannya dengan health. Jadi kami akan coba custom dengan kondisi lingkungan kerja masing-masing. Boleh saya sambil berkenalan? Boleh Kak Yayu. Boleh ada beberapa yang saya lama juga boleh Kak. Ini gimana Kak Ida? Ya, nggak hanya sebentar. Kenalannya rada lama juga boleh kok. Mohon maaf, mohon izin. Jadi saya melihat ada beberapa dari unit bisnis. Oke, ada dari Ayah Sofia, ada dari Tokosio, ada dari Firda Bakery. Saya langsung ngebayangin, oh proses bisnis, proses kerja, proses identifikasi potensinya ada di titik mana. Ada dari Kresava juga, pasti lebih banyak di warehouse. Benar enggak kakak? Betul. Ini nanti kita akan kupas lebih lanjut. Di luar itu ada dari bisnis apa lagi ya? KS ini apaan? Homeschooling tuh Kak Ana. Oh, homeschooling. Oke, ini berarti lebih ke indie office nantinya, oke. Wah, apa itu Kak? Ya, yuk, jadi makin penasaran nih ya. Ya, nanti kita ada ya, Kakak. Ada juga Tokosio kayak yuk. Tokosio ya, pastinya di office kan mereka lebih banyak karena area kerja amannya nanti ada di sana. Kita akan kupas lebih lanjut mengenai materi ini. Kita sambil berkenalan ya. Ini hari
Ada Ibu motif, Haryani Kak. dari mana? Gimana? Ada motif. Oh, motif. Berarti Ya, Kak ini Rin. ada proses. Ketika motif masuk, di situ ada proses. Karena ada proses produksi dan ada proses warehousing. Baik. Kalau gitu saya coba share dulu terkait apa sih working safely. Hari ini kita akan bahas mengenai working safely. Area kerja kalau di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 itu diidentifikasikan sebagai ruangan atau lapangan baik itu terbuka di area open space ataupun tertutup dalam suatu gedung, bisa bergerak ataupun menetap. Di mana di situ ada tenaga kerja, kemudian ada kegiatan usaha dan ada sumber bahaya pastinya. Kenapa di sini ada yang kita fokuskan ke tenaga kerja? Karena kalau tanpa tenaga kerja pasti berarti bukan area usaha ya. Kemudian di sini kita fokuskan lagi, tarik lagi ke poinnya di sini. Ini dan sumber bahayanya. Ini yang akan kita kupas hari ini. Di sini adalah sebagian besar pasti sudah ada area usahanya dan pasti ada sumber bahayanya. Tergantung kondisi usahanya masing-masing, tergantung ke kondisi bisnis masing-masing. Oke. Sedangkan bahaya itu sendiri bisa menyebabkan pada adanya timbulnya kerugian, baik itu harta benda, lingkungan, ataupun manusia. Kadang orang mikirnya bahaya itu memunculkan adanya kerugian pada harta benda. Ada hal yang kadang pengusaha juga nggak sadari bahwa time loss, kerugian waktu, itu harus diidentifikasi. Sampai di sini, sampai di sini, kira-kira kalau dari toko Zio, saya identifikasikan seperti ini, Kakak Ida, boleh saya lebih banyak ke diskusi kali ini ya? Saya nggak akan kasih materi full, kenapa? Karena pasti akan bored. Iya betul, malah itu yang lebih asik Kak Yayu. Monggo Kak Yayu. Bentar ya, saya coba share. Penting emang Kak Yayu ya, diidentifikasi dulu satu persatu bagaimana Ya. proses aktivitas di masing-masingnya Kak Yayu ya. Betul. Bentar ya, mohon izin ya Kakak. Nanti kakak yang lain silahkan di-sharingkan ya kakak-kakak kondisi tempat kerjanya. Open discussion kita. Terdengarkah? Belum Kak Yayu, sepertinya belum klik share sound. Oke. Di stop share dulu. Iya. Ya, share soundnya. Belum ada suaranya Kak Yayu. Benar. Mohon maaf ya. Ya, apa? Biasa itu banyak terlewat. Di stop share dulu, nanti di pojok kiri bawah itu ada itu. Sering kelewat tuh dia si kotak hijau 2 itu nyelip ya di pojok kiri. Jadi kita sering kelewat. Oh, sorry. Saya klik yang ini. Mohon maaf. Oops. Oh, masih kecil.
Oke, sudah oke. Sudah terdengar kayaknya. Maksimalin aja, Kak. Dari sini kita akan simak, kita akan lihat sebenarnya potensi bahaya itu ada di mana saja sih. Kertasnya nyangkut. Kondisi ini biasa dialami oleh setiap industri, semua industri banyak yang mengalami hal ini. Karena semua perkantoran itu pasti kondisi area kerjanya seperti ini. Ada banyak hal yang harusnya, nah seperti ini sudah ditulis confidential tapi password sama item-item yang harusnya confident tapi ternyata hacker. Nah, inilah pemicu yang namanya hazard. Oke, dari sini mungkin kita melihat, mohon maaf, dari sini kita melihat bahwa begitu banyak yang selama ini kita abaikan dan ternyata itu menimbulkan atau bisa berpotensi terjadinya kecelakaan. Hazard itu sendiri dibagi jadi ada safety dan ada healthy. Kalau untuk safety sendiri ada mechanical, ada electrical, chemical. Bagaimana dengan mechanical ini seperti apa? Mungkin ada yang paham atau tahu berkaitan dengan mechanical hazard. Atau saya kulik sebentar untuk habis gitu, saya mungkin ada yang mau melanjutin. Ini kayaknya perlu dikulik dulu satu persatu ya, saya kulik dulu ya. Mechanical ini lebih banyak ke area proses. Misalkan kalau untuk Firda Bakery, mechanicalnya di daerah mana sih? Pasti di kitchen. Karena di area proses ini yang berkaitan dengan ada mesin-mesin itu punya potensi bahaya tersendiri. Kemudian kalau di motif di area produksinya pasti. Kalau untuk di Tokozio juga ada proses produksi ya? Ketika di sana ada mesin-mesin, pasti kaitannya dengan mechanical karena kita bisa kontrol itu mesin. Sehingga itulah nantinya akan ada muncul seperti pemahaman ke semua karyawan bahwa alat ini how to use, SOP-nya bagaimana, seperti itu. Electrical kaitannya dengan electricity, karena kita nggak bisa hidup tanpa adanya listrik. Kita masih sangat membutuhkan electrical gitu dalam setiap kehidupan kita, sehingga pasti kita ada ketergantungan dan kalau kita nggak bagus penataannya seperti ini bisa potensi untuk terjadinya kebakaran, ledakan. Di sini kita lihat bahwa ini harusnya nggak boleh juga yang ini, yang ini nggak boleh
terjadi ada penumpukan stop kontak dalam satu jaringan, sehingga itu nanti akan menimbulkan adanya perbedaan antara daya yang keluar dan daya tarikan ini akan nggak sinkron, sehingga bisa terjadi percikan api. Seperti yang muncul di gambar kedua ya, itu sudah muncul apinya. Apalagi kalau seandainya ini stop kontaknya nggak sesuai standar. Karena elektrik statik itu bisa muncul tanpa harus ada kita picu. Mereka bisa muncul sendiri karena ada gesekan. Cepat banget kondisi ini kalau misalkan mau munculkan kebakaran ya. Karena di sebelahnya ada apa ini, Kakak? Gorden. Begitu sama kain tirai ini. Si kain tirai ini menyangkut dia. Api itu nggak butuh waktu terlalu lama untuk menghabiskan satu ruangan. Apalagi kalau kondisi kita nggak ada di dalam ruangan itu. Kita keluar ruangan butuh cuma 4 menit satu ruangan, apalagi kalau dia, jadi api itu bisa muncul karena adanya sumber, kemudian adanya oksigen. Sumber itu di sini, posisinya di gorden ini. Oksigen itu udara, kan, yang kita hirup. Nah, kemudian ada heat-nya dari listrik ini tadi yang terbakar, sehingga cuma butuh waktu 4 menit saja. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Membosankan kah? Kayak yuk, itu rawan sekali tidak hanya tempat kerja ya, di rumah kalau bicara tentang electrical tadi, wah ternyata ya potensinya jadi butuh banget ilmu ini. Nah Kak Yayu, kalau terkait dengan electrical nih, stop kontak aja yang sederhana Kak Yayu. Boleh diinfokan nggak Kak Yayu, yang standar itu kayak mana? Terus yang kedua nih Kak Yayu, kita kan sering ya, apakah di rumah ataukah di office, barang-barang yang nggak kepakai itu kan colokannya itu tetap ya dispenser lagi mati, kita pulang dari kantor ya tetap aja kabelnya tuh nyolok, atau di tempat di rumah lah kita handphone sudah nggak selesai tapi tetap kabel-kabel itu kan ada di stop kontak. Itu gimana nih Kak Yayu? Kalau untuk electrical, gunakan peralatan yang ada standar SNI-nya, Kak. Jadi, sebenarnya bukan cuma elektrik, semua alat itu ketika terstandar keluarnya, itu berarti kita ada garansi bahwa mereka sudah paham standar amannya bekerja itu alat seperti apa. Makanya elektrik kalau saya rasa, karena semua proses baik helm, mulai dari motor, spare part, segala macam pasti itu terstandarisasi. Makanya kita beli pun yang harus yang standar. Kemudian yang kedua, untuk kita kan biasa tuh satu colokan kita pakai untuk beberapa device. Iya, karena kita kan biasa hidup rukun damai, Kak. Jadi biasa hidup rukun damai. Tapi tergantung dong. Jadi gini, kita pastikan device itu nggak butuh terlalu besar daya. Ketika dia membutuhkan daya yang sangat besar, harusnya itu satu colokan satu device. Kalau untuk di area office, area kerja itu boleh. Misalkan satu colokan ya, yang misalkan yang tadi itu ternyata SNI gitu ya, ada 4 unit untuk 4 device, untuk HP, untuk laptop, it's okay. Karena untuk satu orang. Beda lagi dengan di situ ada televisi, di sebelahnya ada lemari es, nggak boleh.
dipisah karena kebutuhan energi dari satu unit atau satu alat itu sangat besar sehingga dia nggak mau dibagi, nggak boleh dibagi. Karena kalau dibagi dia akan terlalu berat bebannya dan itu bisa memicu terjadinya electric static. Artinya nyiapin sumbernya itu sendiri kalau di ruang-ruang kerja itu yang dari awal mesti didesain ya, Kak Ayu ya. Kita kan biasa hemat kalau di maksudnya area sih Kak Ayu. Kalau di area kerja, kalau di area kerja itu nanti kita akan kupas lagi di akhir bahwa kita sebenarnya butuh 5 at lagi. Jadi di area kerja itu, that's why kita butuh menata kembali paper itu, kertas itu merupakan sumber. Ketika dia berdekatan dengan electrical atau colokan, kalau kita bilang, atau stop kontak, terus di sana ada percikan, cepat banget. Apalagi kita nggak paham cara memadamkan api yang benar. Ya. Nah itu Kak Yayu, taunya ditiup aja ya. Nanti kita kasih. Nanti saya akan coba cari bahannya video tentang simulasi pemadam kebakaran. Tapi prinsipnya kita hari ini lebih banyak melakukan proses identifikasi potensi bahaya dulu karena bahaya sendiri kita nggak bisa bicara tentang kebakaran. Bahaya sendiri ada banyak itemnya, kita bisa. Oke, saya mau kupas tentang Ayah Sofia. Boleh. Ada perwakilan dari Ayah Sofia yang mau bicara kah? Tim yang lain juga boleh. Yuk. Kak Ida boleh ditunjuk tim Ayah Siapa? Sofia. Yuk. Silakan nih, ada Kak Endang tuh udah senyum-senyum. Yuk, Kakak. Tim yang lain juga boleh nanti dikupas satu persatu Kak Iya, Yayu. boleh. Saya bantu. Yuk Kak Endang. Ya, boleh. Yuk, Kakak. Ya, terima kasih. Boleh disebutkan kira-kira nih potensi bahaya apa yang sekiranya ada di Ayah Sofia. Nanti saya akan coba kupas, kita diskusi. Jadi teman-teman yang lain itu paham, oh benernya ini juga ada loh di tempat saya. Dan itu harusnya pengendaliannya seperti apa. Oke, boleh. Ya, waktunya saya mewakili dari Ayah Sofia. Tapi itu sekolah kan ya kayak ya salah satunya. Jadi saya mengidentifikasi bahaya yang terjadi di sekolah itu lumayan gitu ya. Misalnya kan yang kita gunakan ruang kelas anak-anak gitu ya, kantor, kemudian juga lapangan, tangga ya. Di dalam kelas sendiri misalnya kecenderungannya misalnya meja, kursi gitu ya. Jadi itu menimpa kaki atau kejepit dan lain-lain. Kemudian juga cenderung tadi termasuk elektrik ya, listrik, kabel-kabel gitu ketika menggunakan infocus ya, laptop dan lain ngecas itu kabel itu cenderung memang banyak begitu ya, banyak colokan itu juga memicu. Kemudian juga selain elektrik tadi itu meja, kursi, bisa jadi juga di tangga ya, tangga sekolah, anak-anak bisa jadi dorong-dorongan itu memicu juga. Dan di lapangan misalnya ya anak-anak bermain, lari-lari, bermain bola itu cenderung susah dikontrol ya Kak ya. Anak-anak. Itu sering terjadi ya, sering terjadi anak-anak luka dan lain-lain gitu. Kemudian juga di dinding ya, dinding atas misalnya ya, anak-anak kadang suka naik, nah itu juga khawatir gitu. Makanya di sini kita penting banget nih ya untuk mengetahui ini agar kita membuat solusinya, mencari solusinya untuk lebih safety. Itu sih kayak yuk sementara. Kak Endang boleh nanya nih, sejauh ini pernah terjadi near miss nggak? Atau near miss itu, sorry, saya belum ngejelasin. Kalau orang K3 bilangnya near miss itu almost terjadi, hampir menjadi sebuah kecelakaan. Kalau accident kan sudah terjadi ya. Kalau fatality itu hingga adanya kerugian jiwa. Jadi kalau near miss
itu terulang dan terulang dan terulang, itu akan someday akan menjadi sebuah kecelakaan dan bisa menjadi fatality. Pernah nggak kejadian, oh ada potensi kemudian hampir terjadi celaka gitu, pernah nggak kejadian misalkan di tangga atau yang berdiri di lantai 4, di lantai berapa tadi? Lantai 4 ya? Kenapa, Lantai Kak? atas. Kenapa? Mohon maaf. Ada siswa yang berdiri dari main-main manjat-manjat dari lantai atas gitu ya? Nah, itu yang kita khawatirkan kan. Itu ada juga anak-anak yang saya mendapatkan laporan kan, ada laporan dari guru, dari anak-anak itu sendiri gitu. Nah, anak yang itu dari manjat-manjat temboknya kayak gitu. Nah, itu kan sangat memicu gitu ya. Tetapi itu langsung kita atasin kan dengan Ada tim ya, langsung siaga di lokasi. langsung kita tangani, dan itu alhamdulillah sih tidak berulang gitu. Belum berulang itu Kak Yayu. Gitu. Jadi kalau sejauh ini timnya sudah tahu bagaimana kontrol siswa itu, berarti kan tim di sini, tim Ayah Sofia sendiri diminta untuk selalu waspada terhadap apapun kondisi. Berarti ada yang ngejagain tuh ya. Betul. Boleh nanya enggak? Itu tangga apakah bentuknya sama seperti ini? Atau sudah ada modif? Hampir sama. Hampir. Jadi kalau boleh saya kasih saran, tangga itu ketika lantai seperti ini, jika keramik ya, kecuali keramiknya keramik kasar, karena keramik kasar itu menahan laju slipnya si sepatu. Ada kemungkinan sepatu kan slip pada saat turun, namanya anak sambil lari-lari, di situ ada potensi jatuh, kemudian tergelundung, misalkan dari lantai 2, itu yang paling dikhawatirkan pastinya. Jadi jika itu memang lantai tangganya sudah tidak licin, dalam artian sudah mempunyai alat untuk perekat, ada alat yang khusus untuk menahan laju licinnya sepatu. Sebenarnya lebih ke karet gitu, ditempel di ujung tangga di sini supaya ketika kaki menginjak itu ada penahan gitu. Atau nanti ini dibikin seperti jika lantainya itu tidak terlalu licin akan lebih aman. Kemudian mungkin kandang bisa dikasih, kalau tangga ini, apalagi kalau misalkan pada saat jam pulang gitu, pasti ada kemungkinan tabrakan ya. Pernah kejadian nggak tabrakan? Tabrakan Antar siswa. Tapi mereka kan pasti ngerasa, oh oke lah ini area bermain gitu, it's okay. Anak-anak ya, mungkin anak-anak merasakan itu. Ya biasanya, karena jujur sekolahan putra saya juga seperti itu. Jadi kemarin kami pun kasih saran untuk ngasih slip karet, karena memang lantainya yang licin banget, beda dengan kondisi Ayah Sofia, karena Ayah Sofia sendiri tahu saya itu lantainya bukan lantai yang licin gini, sudah kayak ada perekat ya. Ada. Gitu. Nah, kemudian, wah ini jadi kasih saran nih jatuhnya. Enggak. Memang edukasi dari kecil itu perlu dibutuhkan adanya kayak jalur naik dan jalur turun. Kemudian adanya perlu jalur, misalkan, oh nanti kalau keluar ada tanda bahaya pada saat terjadi. Nauzubillah min dzalik, kita nggak mendoakan, kita nggak pengen terjadi ada gempa bumi. Siapkah anak-anak berlarian yang pasti berhamburan kan? Itu kondisi yang kemungkinan terjadi, yang pasti mereka berhamburan. Dan itu ada kemungkinan terjadi seperti royoan jalan, berebut jalan.
untuk akses keluar. Nah, itu jadi tangga ini adalah akses keluar masuknya, sehingga mungkin tangganya bisa dipersiapkan juga untuk yang aman. Kalau untuk Ayah Sofia saya udah lihat itu kemarin sudah bukan jalur yang licin gitu, tinggal dikasih jalur naik dan jalur turun aja Kak. Terus kalau untuk yang ada yang manjat-manjat tuh, untungnya sudah ada tim yang standby. Kalau nggak pakai standby itu bisa pakai CCTV berarti dong. Ya. Dan tapi itu dindingnya dinding ini enggak, dinding kemudian ada netnya enggak di luarnya? Kita tembok sih, Kak. Hanya kan kalau di atas kan setengah gitu kan, setengah badan gitu. Kalau anak-anak bisa lah, kalau anak-anak kan gitu. Jadi kadang memang ada juga kalau di tangga gini nih, anak yang prosotan kan gitu kan, bisa terjadi kan. Tapi kan ketika kita tadi dengan tim saling semuanya saling mengawasi, saling monitor ya. Keren termasuk Masya Allah. jam istirahat juga saling mengawasi anak-anak misalnya kayak gitu. Karena yang paling susah memang sekolah untuk anak usia SD ya Kak. Beda dengan SMP, SMA mereka dikasih tahu, mereka tahu mana yang baik, yang mana yang kurang baik. Mereka insya Allah udah tahu. Tapi yang anak kecil-kecil tuh mereka masih suka menganggap bahwa ini adalah area bermain mereka. Sehingga mungkin butuh extra power, extra energi untuk di sini. Kemudian untuk area electrical, tadi seperti yang saya sampaikan, mungkin jadi lebih banyak ini di area ruang guru berarti ya? Area ruang guru juga area siswa yang kayak ke SMP ya, karena mereka ketika belajar TIK gitu ya, itu kan praktek langsung. Nah di situ sekalian saya perhatikan banyak kabel-kabel gitu kan. Tetapi kembali lagi kita mengingatkan kembali ke tim ya, perhatikan dalam ngatur kabel-kabel colokan listrik gitu kan, apalagi jangan sampai kesandung anak-anak dan lain gitu. Terus benar-benar diperhatikan kabelnya, jangan sampai berantakan sembarangan gitu. Itu sih. Nah, tinggal merapikan bagaimana instalasi listriknya itu tidak menjadi potensi bahaya, tidak menjadi hazard, tidak ada lintang ke tengah jalan karena bisa nyandung. Ya kan Kak, berarti sudah dilakukan identifikasi tuh, tahu yang mana yang nggak benar, tinggal gimana benernya aja. Ditaruh di jalur, dibuatin jalur di dinding, kemudian dikasih pipa, sehingga kabel itu dimasukkan ke dalam pipa. Nggak ada potensi untuk menggelantung, toh itu nanti estetik jatuhnya. Iya. Ada lagi mungkin Kakak yang mau dikupas lagi? Kemudian termasuk apa ya? Ya, kalau ketika keluar masuk siswa di gerbang juga itu kita perhatikan ya, kendaraan misalnya alur kendaraan motor, mobil. Nah, itu betul kami juga sudah membuat tim piket ya, tim mengawasi anak-anak ketika belum dijemput memang mereka jangan dulu keluar gerbang gitu salah satunya gitu, karena kan khawatir kendaraan lalu lalang kayak gitu. Itu sih yang selama ini kita lakukan. Insya Allah udah timnya dari Ayah Sofia all crew ya. Ya, termasuk meja juga benar-benar perhatikan jangan sampai ada yang reot misalnya. Harus pas gitu. Anak-anak duduk itu. Sebenarnya bukan lebih ke reotnya, sebenarnya lebih ke meja ini letaknya di mana ya supaya nggak mengganggu akses. Karena kalau untuk di sekolah sendiri yang perlu dikhawatirkan adalah hanya ketika pada saat proses terjadinya bencana. How to control them kan, ketika semua berhamburan keluar menuju jalur terbuka. Jadi gini,
Mohon izin untuk semua ya, saya diskusi tentang Ayah Sofia dulu. Jadi ketika kita buatkan jalur exit atau jalur ini hanya untuk proses bahwa ketika terjadi suatu bencana, entah itu gempa bumi atau kebakaran, kita sudah siap mengevakuasi anak-anak itu. How to evacuate them. Itu aja. Jadi kenapa jalur itu perlu dibuat agar kita mudah, kemudian bagaimana organize tim, bahwa ketika someday terjadi bencana alam atau bukan yang bencana alam atau kebakaran gitu ya, siapa yang akan take over kendali? Karena nggak mungkin semua orang berbicara, pasti harus ada pengendali, pasti ada yang berfungsi sebagai ketua tim. Nanti itu bisa dibuatkan jadi semacam organisasi kecil di dalam skop organisasi besar, mereka yang berfungsi sebagai tim penyelamat ketika someday terjadi suatu kondisi bencana. Siapa yang harus diselamatkan dulu? Apa yang harus dilakukan? Misalkan ada berapa lantai, Kak? Baru ada 2, Kak Ayayo. 2 lantai. Ada 2 lantai pun kalau luas banget itu larinya, wah. Pastikan berapa, kita pasti akan mengukur berapa luasan tangga tersebut untuk bisa anak berhamburan keluar. Kemudian bagaimana sistem pintu kita ketika proses kita menyelamatkan diri, apakah pintu kita itu sudah bisa gampang terbuka. Itu kenapa safety itu meminta bahwa pintu itu terbuka keluar, bukan terbuka ke dalam. Karena ketika pintu terbuka ke dalam di saat kita nggak usah bicara di sekolah, kita lagi jalan di mall tuh, kita lagi jalan di mall, ketika ada gempa, pasti semua orang panik, berebut nyari akses keluar. Dan itu terjadi kapan hari di Surabaya, semua orang panik, pasti bertabrakan tuh, nyari exit door. Exit door ketika kondisi bencana, kondisi kebakaran, kondisi bahaya, pasti lift mati. Kita harus cari akses pintu keluar, dan biasanya di setiap lantai pasti ada. Kalau di gedung ya, kalau di gedung, nah mereka pasti udah didesain untuk pintu keluar. Kenapa? Karena kalau terjadi bencana, orang panik itu, orang mau narik yang pasti di belakang udah berebut banyak orang, pasti terjadi tabrakan, dan ini kejedot yang paling depan. Kalau itu didorong terbuka, ya, didorong keluar, dia bisa keluar tuh. Yang lain bisa ikut keluar. Itu. Tapi saya rasa kalau untuk Ayah Sofia, karena open space ya, paling pintu kelas aja kan. Bukan tertutup, berbeda dengan mall, mungkin memang yang mereka pasti siapkan exit door. Jadi kalau open space itu akan lebih memudahkan. Cuman mungkin ini yang bisa ditambahkan nantinya, mungkin ya, nanti saya ngobrol banyak sama Kak Ida deh. Mempersiapkan tim untuk how to evacuate ketika kondisi bencana seperti yang kapan hari terjadi di Jepang waktu itu, bencana gempa bumi. Nah, kalau Jepang udah terbiasa ya, terbiasa dengan gempa bumi, mereka tahu bagaimana cara menyelamatkan diri. Kemarin kami mencoba untuk mendesain ke salah satu sekolah gitu, ke sekolahnya putra saya kebetulan yang 4 lantai, mengajarkan bahwa bagaimana turun menggunakan rope atau tali. Itu akan lebih memangkas waktu dari lantai 4 gurunya. Jadi ada tali yang standby di lantai 4, ketika ada kondisi bencana tinggal turun pakai tali itu. Sehingga kemudian proses evakuasi itu akan berjalan lebih cepat.
tanpa harus ada. Jadi kita siapkan untuk opsi-opsi yang lain bahwa ketika terjadi penumpukan di area area jalur atau tangga itu, jalur yang lain itu akan kita lewatkan di mana. Seperti itu sih. Jadi makanya nanti butuh orang yang akan memikirkan detail tentang hal ini, bahwa oh baiknya di sini, oh baiknya lewat jalur ini loh. Tapi setelah itu memang perlu sosialisasi ke internal. Itu dilakukan sendiri oleh tim, bahwa oh nanti ketika terjadi kondisi gempa bumi nih, siapa yang langsung ambil alih kendali? Misalkan Kak Endang, karena Kak Endang ditunjuk sebagai ketua tim pengendali atau evakuasi bencana. Nah, Kak Endang sudah menyusun, oh tim ini menyelamatkan, jadi kan masing-masing guru yang ada di kelas diminta untuk monitor, karena mereka proses menyelamatkan semua siswa yang ada di dalam ruangan, tapi bertanggung jawab ke ketua timnya. Karena biasanya ketika setelah proses evakuasi mereka akan berkumpul ke assembly point atau titik kumpul di lapangan terbuka, kemudian mereka saling mengidentifikasi dan berhitung siapa yang nggak ada di situ pada saat itu, langsung dihitung. Ketika kalau di manufaktur assembly point itu lebih banyak yang manufaktur PMA memang selama ini. Assembly point itu sudah disiapkan di depan gitu, yang lapangan lebar, dan kebakaran, alarm pasti berbunyi, kemudian diambil oleh tim tanggap darurat, ketua tim tanggap darurat kan koordinasi dengan all timnya. Kemudian ketika semua sudah menuju ke arah assembly point, mereka akan diminta untuk berbaris dan saling mengabsen. Jadi kita nggak perlu nunggu lama untuk tahu bahwa oh ternyata ada yang tertinggal di dalam gedung, dan ketika itu ternyata kebakaran, kita kan nggak pernah tahu oh ternyata ketinggalannya di sini. Kita langsung bisa identifikasi oh ternyata masih ada orang di dalam sana yang harus diselamatkan, dan tim rescuer atau tim penyelamat akan bisa turun ke lokasi. Seperti itu sih Kakak. Kayaknya terlalu itu untuk Ayah membosankan Sofia, ya. iya, enggak boleh yang lain ya, tim yang lain tuh luar biasa. Boleh, Itu iya masukannya ya dong. Kak Yayu. Yuk, mana nih Gracesafa? Ayo Siapa Gracesafa, Kak? saya penasaran Bedah sama nih ya. hostnya nih. Ayo dari tim Gracesafa, silakan open mic. Ada Mbak Fialik, ada Kak Dila, ada Kak Haryani, silakan ceritakan potensi-potensi terjadinya bahaya di kantor itu setelah diidentifikasi ada apa aja, begitu ya. Nanti kita bisa diskusi nih sama Kak Yayu nih. Silakan, ada Kak Dila, Kak Fialik atau Kak Haryani. Siapa Kak Linda, juru bicaranya nih, Gracesafa Kak Linda? Jubirnya Kak Via ini kayaknya. Kak Via, Silakan ayo Kak Via. Kak Via. Ayo Kak Via, apakah Gracesafa ada warehouse-nya beda ya kayaknya? Bukan seperti ini ya? Seperti itu sih Kak Yayu. Sama persis. Kira-kira potensi bahaya apa nih yang bisa muncul kalau di kondisi seperti ini? Sama Kak siapa tadi Kak Linda? Kak Via. Kak Via boleh muncul Kak? Iya Kak Yayu. Apakah kondisinya seperti ini ya? Enggak harus sama persis ya? Ya kurang lebih sih sama seperti itu Kak. Oke, kita bisa diskusi potensi bahaya apa nih yang bisa terjadi di sini selain kebakaran mungkin? Potensinya ya bahayanya kayaknya kalau misalkan orang lewat bajunya pada jatuh gitu. Ada pernah kepleset nggak? Apa? Kepleset. Kepleset? Oh ada, pernah. Sampai harus dipijit dan nggak kerja beberapa hari? Enggak sih. Cuman kepleset kecil aja ya. Ya. Jadi memang
Karena kondisinya berkait kita di sini ya pasti ada warehouse pakaian ya, di sini pasti ada plastik penumpukan, jadi pas nanti itu ada kondisi yang kita nggak tahu salah naruh atau di bawah gitu ya, dan ternyata keinjek, itu bisa terjadi kepleset. Kemudian kalau untuk listrik seperti apa nih? Kalau listrik sih di sini masih berantakan sama yang awal itu. Kan di sini banyak Berarti laptop. tadi saya kebetulan udah diskusi tuh sama Kandang, itu boleh nanti boleh dirapikan karena satu hal Kakak. Iya, benar. Satu hal yang harus kita tahu bahwa ini semua aset. Bisnis kita itu aset, sekali terbakar. Iya, habis. Ya. Jadi intinya adalah kita saling berusaha menyelamatkan apa yang menjadi nun sewu, mohon maaf, mata pencaharian kita. Bagaimanapun ini adalah tempat kita bekerja yang bisa untuk menafkahi keluarga kita. Sehingga kita juga harus mulai peduli terhadap lingkungan kerja kita. Bagaimana lingkungan kerja itu tetap aman supaya kita selamat. Satu. Kemudian barang atau aset perusahaan itu juga akan selamat. Ya, benar, Kak. Terima kasih masukannya. Sama-sama. Minta bantuan untuk ditaruh dirapihin di upper ya, kabel. Kakak. Karena ini cepat kalau memang gudang itu cepat banget. Karena bahannya banyak. Dan satu lagi biasanya ada yang lupa bahwa di situ naruh, ada yang misalkan bahan kimia berdekatan dengan electrical atau berdekatan dengan makanan kayak gitu, itu ya bahan kimia kan juga cepat terbakar. Bisa ada bahan kimia tertentu yang bisa memicu terjadinya ledakan soalnya. Selain itu dari gerai Safa kira-kira ada potensi apa lagi, potensi bahaya apa lagi, Kak? Tadi di mana, Kak Fia? Kak Fia kan? Iya, Kak Fia. Iya, Kak. Kalau di sini sih kan jangan malu, kita sama-sama memperbaiki diri. Sama di tempat saya juga proses perbaikan kok, Kakak. Bonus malah ini langsung didampingi oleh Kak Yayu ya, langsung dikasih input, besok langsung bisa kita eksekusi Kak Linda ya. Iya, betul. Karena satu lagi yang kita nggak pernah sadar bahwa sekalinya itu jadi bencana itu terjadi, otomatis ada banyak hal yang hilang dari waktu. Selain aset, ada waktu untuk mengembalikan itu semua, itu akan menghabiskan waktu kita. Halo, maaf ngelek kayaknya ini ya. Iya, agak terputus. Pertanyaan aku ini sama sih, Kak Yayu. Jadi kadang-kadang tuh kalau termasuk saya juga ya di rumah, kalau setelah memakai colokan entah itu laptop atau mungkin dispenser dan juga ngecas handphone, biasanya itu ada hal-hal MALES gitu Kak Yayu. Ketika selesai. Ada hal-hal apaan? Ada hal-hal males nyabutnya gitu Kak Yayu kalau selesai. MALAAS. MALAS. Jadi nempel sepanjang hari. Gimana tuh Kak Yayu? Kalau di tempat kami memang listrik itu sebenarnya kalau kita mau tinggal itu sebaiknya dipadamkan. Kecuali ada yang standby atau bisa dimatikan dari saklar utama. Kalau memang nggak mau mencabut dari semua device, dari saklar utama harus dimatikan. Karena kan di pintu utama biasanya ada saklar yang menyambungkan ke yang mendistribusikan energinya ke semua device atau ke semua area.
Jadi itu aja yang dimatikan. Karena kan males toh, sama kok di tempat saya. Karena harus nyebutin masing-masing device itu takes time pasti. Sehingga oke, nggak perlu dicabutin, tapi dari saklar utama yang kita matikan. Ya, selain itu juga hemat energi kan, Kakak? Betul, hemat energi. Ada ini juga, biasanya ada mitos ya kayak kalau misalkan dimatikan, dihidupkan, itu rentan akan kerusakan. Itu apakah mitos tersebut benar adanya atau Itu gimana balik lagi ke lifetime-nya si produk. Ya, kita memang semua produk itu memiliki lifetime atau masa berlaku kalau biasanya produk ya. Even itu alat elektronik pasti ada masa sehatnya. Kalau nggak gitu pabriknya mati katanya. Produksi lagi entah. Karena dia akan berfungsi seumur hidup gitu ya. Sama kayak semua produk yang kita gunakan semua ada masa berlaku, entah itu kalau pakaian, kalau udah nggak bagus, udah sobek-sobek atau udah warnanya udah nggak cerah lagi, itu udah habis masa berlakunya. Atau ada lagi nih? Nah, Kavia, bagaimana Kavia? Pengen main ke ini, ke Gerai Safa nih. Ya, main kayak yuk. Nanti kayak you main langsung ini ya, semuanya jadi lebih, iya betul ya Kak Via ya. Bisa lah kalau itu Kak Via bisa lah. Karena gini, proses identifikasi ketika sudah dilakukan berarti tahu apa yang harus akan dilakukan selanjutnya. Ketika ini berpotensi, ini berpotensi loh, ini berbahaya loh. Di titik-titik mana itu proses identifikasi sudah dilakukan, nanti tinggal bagaimana mengendalikan potensi bahaya itu. Saya penasaran sama perwakilan dari Firda Bakery nih. Ya, Firda Bakery, silakan. Silakan siapa nih yang mau ambil? Kak Rendra nih. Kak Rendra ya, Kak Rendra. Kak Rendra, ya, ada Kak Rendra. Silakan Kak Rendra. Nah, ini dia nih. Yuk Kak Rendra. Wah, penasaran sama proses area. Di sana pasti banyak heat. Karena pasti memasak, pasti heat kan? Gimana Kak? Boleh diceritakan? Speakernya boleh dibuka dulu dong. Ya Bu. Salam kenal Kak Rendra. Salam kenal juga Bu. Gimana proses area di Firda Bakery ini? Pasti kan ada heat ya, pasti panas gitu adanya di sana karena banyak lagi karena proses memasak. Boleh diceritakan? Karena di sana ada proses, ada office, ada workshop area, berbeda penanganan pasti. Iya sih memang. Cuman kalau di sini karena perusahaan nggak terlalu nerapin yang safety-nya yang banget gitu ya, yang paling standar ada untuk kebakaran itu. Terus habis itu kalau untuk oven juga standarnya kita bukanya pakai sarung tangan yang khusus oven itu. Ya, oke, berarti kan itu melindungi tenaga kerja kan Kakak? Iya, maksud saya nggak yang sampai spesifik harus pakai pelindung diri yang lengkap untuk oven yang seharusnya gitu masih belum sih kita Bu. Disesuaikan karena harus seperti itu juga karena semua disesuaikan dengan kondisi besaran skupnya, ovennya juga memang nggak semua harus sama plug. Karena potensi bahaya setiap area, setiap bisnis itu pasti berbeda. Even mungkin produk yang dihasilkan mungkin sama, tapi besaran dan luasan dan desain areanya berbeda, itu berpotensi yang penanganan yang berbeda pastinya. Iya, benar. Tapi berarti kan sudah paham kalau gitu di sana bahwa ada panas loh. Alhamdulillah sih di sini udah paham Bu.
Kemudian sudah disediakan apar juga kalau nggak salah kata Sudah Karendra ada bilang. Nah, aparnya. karena, Oke. tinggal berarti sudah pada paham bagaimana apar itu digunakan, masa berlaku apar itu berapa lama, bagaimana menggunakan apar atau bagaimana merawat apar sudah paham berarti kan? Iya. Kebetulan juga kita kemarin ada pihak dari Dinas Pemadam Kebakaran yang datang memberikan sosialisasi juga, sama sekaligus juga apa namanya dia ngecek untuk aparnya juga gitu. Ya. Nah, kalau di bakery itu ada selain ada heat, ada proses di sana pasti ada pesawat uap ya atau bejana tekan, pressure. Belum tahu. Water boiler? Water boiler? Water boiler. Nggak ada ya? Lebih banyak pakai resto Oh, ya? enggak. Belum ada, Bu. Oke. Ya. Jadi berarti prinsipnya semua alat sudah diidentifikasi sih. Kalau saya membacanya dari Pak Rendra barusan sebutkan. Iya. Insya Allah. tinggal berarti ini aja kepekaan tim ngejaga itu semua kan, Mbak? Iya, benar, Bu. Baik, kalau gitu. Ada yang lain, Kakak? Ada lagi nih, Kak Ari dari Tokozio nih. Nah, Kak Arianti ya. Nanya dulu sebentar boleh, Kak Ida? Boleh, Kakak. Boleh. Silakan. Tadi untuk ini kayaknya untuk apar ya, menempatkan posisinya itu yang pas gitu, yang sesuai itu di mana dan berapa banyak misalnya apar yang perlu ada di lingkungan kita. Maksudnya disesuaikan dengan luasnya atau banyaknya tempat dan lain-lain gitu. Itu kayaknya pertanyaan saya pasti. Kalau di manufaktur berbeda dengan di sekolah atau berbeda lagi dengan kondisinya di area kitchen seperti proses yang ada heatnya. Kalau ada proses heatnya kan di sana ada panas yang tekanannya cukup besar, pasti nggak cukup hanya dengan apar, bisa aja ketika di sana ada heat yang cukup besar, panas yang cukup besar, kemudian ada chemical di sekitaran sana juga pasti butuh apar. Alat pemadam api besar yang kayak tangki kayak tangki oksigen yang besar. Nah, kalau apar itu ada kemasan yang 6 kilo, ada 4 kilo. Semua disesuaikan dengan kondisi bisnis masing-masing. Kemudian kondisi area yang berpotensi itu berbeda-beda. Misalkan kalau di tempatnya Pak Kandang itu kan saya rasa kan sekolah ya, kecepatan untuk berlari berapa jauh? Karena open space ya kan? Tapi nggak akan berbeda lagi ya. Sorry. Jadi gini, di Ayah Sofia, mohon izin ya saya nyolek gerai Safa boleh? Boleh, Kak Yayu. Di Ayah Sofia dengan di gerai Safa pasti berbeda. Kenapa? Karena di Ayah Sofia itu open space, sehingga di sana tidak terlalu banyak sumber. Ya. Sepakat dulu Kak Endang. Depan sekolah juga lapangan luas, Kak. Jadi gitu. Karena ada bukan fully open space, tapi kan begitu keluar tuh langsung langsung udara terbuka yang ada oksigen yang walaupun bukan oksigen dalam ruangan ya, berbeda. Kalau di gerai Safa di sini ketika ada percikan api di situ sudah disambut dengan bahan. Kebetulan kalau memang kondisinya itu misalkan terjadinya di area warehouse atau gudang, nah itu penanganannya pasti akan berbeda. Alat pemadamnya pasti akan berbeda, dibutuhkannya berapa banyak pasti akan berbeda.
Kalau di Hagia Sophia mungkin bisa, kalau standarnya memang jarak 15 meter itu dibutuhkan 1 apar. Dengan dipasang dengan ketinggian di atas lantai itu 125 cm. Kenapa? Supaya ketika kita melepas itu apar, itu cepat. Sehingga ketika kita ngambil apar itu dari gantung, misalkan, mohon izin ya, ini apar ukuran kecil biasa, ukuran 1 kilo ini biasa saya taruh di dapur. Di dapur kalau memang nggak ada apar bisa pakai yang lain nantinya, karena air blanket yang dibasahin itu bisa untuk menutup. Jadi sebenarnya ada banyak metode untuk pemadaman api nantinya. Nanti akan saya kasih deh kelas khusus untuk penanggulangan kebakaran. Boleh diaturkan waktunya, Kak Ida. Oke, siap Kak. Terima kasih Kak Yayu. Saya lebih banyak ngupas ke identifikasi potensi bahaya dulu ya. Karena potensi bahaya itu bukan cuma menyebabkan terjadinya kebakaran, tapi bisa ke kesehatan, kecelakaan yang lain, terjatuh, kepleset, kayak gitu. Oke, nah ini ada Kak Arianti nih, Tokozio nih, Kak Yayu. Ayo Kak Arianti, saya itu mau nanya kejadian yang kemarin, cuman sungkan nih sebelum nggak enak nanti berasa saya menginterogasi. Ada Kak Diannya nih. Ada menyimak di Ya, sini nanti boleh juga. sharing ya, Kak Dian. Assalamualaikum Kakak. Menyimak dari tadi. Waalaikumsalam Bu Yayu, menyimak nih dari tadi. Apa yang bisa diceritakan sebagai pengalaman Tokozio? Walaupun itu mungkin nggak enak ya, pengalaman dalam artian kemarin sempat sewu, mohon izin saya sampaikan di sini boleh? Kak Dian? Ya Bu Yayu, ya. Nggak apa-apa? Yang kemarin saya Nggak sampaikan apa-apa Bu Yayu, ini malah kita benar-benar butuh partner bertukar pikiran gitu ya, karena dari yang kejadian kemarin sampai hingga hari ini pun saya sebagai yang saksi melihat api pertama kali itu masih bingung gitu. Sebenarnya dari tadi yang Bu Yayu cerita, oh ada kertas, nah itu, oh ya seperti ini sumber api itu saya sambil mikir gitu, sebenarnya ini source sumber awalnya ini dari mana gitu. Supaya kita bisa jadi preventif lagi untuk berikutnya, Bu Yayu. Jadi gini. Saya seneng banget yang hari ini benar-benar saya tunggu materinya nih. Jadi sebenarnya kalau api itu nggak perlu ada kitab mantik korek bisa keluar. Ketika di situ ada bahan kimia aja, ada ya. Prinsipnya sih segitiga api itu terdiri dari ada bahan kimia, ada sumber atau bahan, kemudian ada oksigen. Ketika kita ada proses pengelasan, kalian mungkin ingat ada warehouse di sekitar Pondok Chandra, warehouse elektronik penjaga. Iya, iya. Bakar habis. Oh, iya, iya. Ya. Di bawah itu full elektronik. Pemantiknya apa? Ada proses maintenance atau perbaikan di atap gedung, kemudian dilakukan proses pengelasan. Nggak sengaja itu percikan api dari proses pengelasan itu jatuh ke bawah. Disambutlah sama bahan kimia, di situ ada alat elektronik. Oh. Jadi, iya. Jadi awal sumber api itu belum tentu dari awal sumber api yang kita pikirkan harus. Itu ya? Iya. Sama seperti kita bicara di perkebunan sawit atau di Kalimantan atau Riau yang sering terbakar. Ketika musim kemarau, nggak harus ada yang melakukan pembakaran. Bisa aja ada yang melakukan, misalkan ada pembakaran ladang ya, tapi ketika di situ ada ranting atau dahan kayu yang kering, kemudian ada ranting atau dahan
kayu yang kering, kemudian hutan kan kita tahu oksigennya sangat luar biasa. Udah gitu ada heat dari sinar matahari. Nah, itu Bu Yayu, saya pengen tanya juga tuh tentang sinar matahari. Kan kondisinya waktu itu hari Jumat ya, dan tuh panas terik gitu. Kemudian di belakang nih kondisi memang banyak tumpuan kertas, dus gitu ya. Nah, sumbernya kan dari belakang. Nah, kita analisanya itu apa dari kayak atap apa itu ya, galvalum yang kena panas matahari, kemudian terpercik kena kertas-kertas sumber-sumber yang gampang terbakar, atau memungkinkan dari situ ya Bu Yayu ya? Kalau dari galvalum ke api itu sendiri langsung enggak, Kak. Mungkin ada pemicu lainnya juga. Ada chemical juga di sana enggak? Chemical itu waktu itu sebenarnya sumbernya bukan dari itu, tapi setelah kena chemical kan waktu itu ada motor Bu Yayu diparkir di belakang. Nah, itu yang membuat menjadi besar. Cepat Nah, meledak iya, kan dari situ. betul. Chemical ini sebenarnya lebih ke bukan cuman bahan kimia yang kita tahu oke, di store oke, bukan. Tapi sebenarnya di rumah tangga itu juga banyak loh pakai bahan kimia. Seperti alat Apa itu cuci Bu Yayu? piring, sabun cuci piring itu juga ada kandungan bahan kimia. Iya. Jadi ketika di situ ada misalkan di sekitar kertas itu ada jumlah beberapa bahan kimia yang dalam jumlah atau cat. Cat gitu itu bahan ya. kimia juga. Jadi ketika itu menumpuk terus bersebelahan, oke, itu bisa memicu munculnya api. Berarti kan bukan harus dari korsleting listrik. Iya, karena kan sebenarnya nggak ada sumber listrik di belakang. Semua orang bertanya, apa konslet? Itu masalahnya nggak ada sumber listrik di belakang gitu, area belakang itu. Sampai sekarang juga kita mencari ini apa ya sumbernya supaya nggak terjadi lagi gitu. Iya. Nanti di ujung bahwa sebenarnya kita itu butuh kembali menerapkan 5R, Kakak. Jadi 5R itu apa? Ringkas, rapi, resik, rajin, dan rawat. Dalam setiap area kerja kita. Karena begitu nanti kejadian seperti, mohon izin, seperti yang Itokosio itu waktu kita, oke, mungkin dari segi aset mungkin masih bisa diselamatkan atau mungkin masih ada anggaran-anggaran yang lain, tapi waktu kita untuk memulai kembali, menata kembali itu kesedot lebih banyak, sehingga yang seharusnya kita langsung fokus ngerjain banyak klien misalkan ya, atau mimpi-mimpi kita yang lebih besar akhirnya mundur kembali karena kita harus konsentrasi menata ulang semuanya. Betul banget Bu Yayu, ini benar-benar kita mulai lagi. Memang pekerjaan bisa dilakukan secara remote ya, model bisnis kita memang dilakukan. Cuman secara waktu, secara tim, sinergi itu memang berbeda kalau antara kita remote sama kita bisa stay office gitu sih. Iya, how to control itu agak berbeda. Iya, betul. Oke, nah kita akhirnya tahu bahwa api itu nggak selalu muncul karena kita membakar atau terjadi misalkan di dapur, oke lah memang ada api ya Kakak, tapi ternyata Itokosio sudah membuktikan bahwa api itu sendiri tiba-tiba muncul tanpa ada. Iya, betul sekali, tanpa ada pemicu, benar. Gitu. Jadi ini pernah kejadian di kebetulan pabrik thinner. Pabrik thinner ini dia ada proses mixing cat, kebetulan pada saat itu dia memproduksi cat, kemudian proses mixing. Ketika proses mesin itu bergerak, berputar, terus pasti memunculkan yang namanya heat, panas. Karena mesin bergerak terus, nggak usah jauh-jauh. Laptop kalau kelamaan pasti panas kan? Seperti itu. Jadi ketika proses itu terjadi dengan kurun waktu tertentu pasti ada heat. Di sebelahnya ada chemical karena materialnya ternyata nggak langsung dipinggirin, begitu dimasukkan ke dalam tangki nggak langsung dipinggirin ke area warehouse. Pentinglah, jadilah itu api karena oksigen sudah ada di kehidupan kita.
Oksigen itu sudah ada, kita hidup di area penuh oksigen. Api bisa saja terjadi ketika itu ada heat dan ada sumber atau bahan. Jadi di sini ketika itu pabrik thinner atau pabrik cat, dia panasnya dapat dari proses mesin yang bergerak, bahannya dia dapat dari bahan kimia yang ada di sebelahnya yang sebenarnya sudah dimasukkan tapi masih ada sisa di sebelahnya. Oksigennya dia dapat dari udara, jadi api udah. Jadi nggak perlu ada proses dibakar seperti itu, enggak. Sampai di sini ada pertanyaan? Kak Dian? Ini ada dulu, satu Ibu. tim lagi nih. Ya, silakan mengikuti dulu. Nyimak dari awal tadi. Kak Yayu, mungkin ada tambahan nih dari timnya Kak Ana nih, homeschooling Kak Seto Solo. Ada Boleh, Kak Fitri. ayo timnya Dari Kak yang tadi Ana. sudah disampaikan, mungkin ada identifikasi yang lain yang bisa menjadi pemicu. Hari ini kita nggak harus keselamatan. fokus dengan fire. Hari ini kita bisa fokus tentang karena kalau timnya Kak Ana lebih ke ini ya, lebih ke kayak sama kayak Kak Ida ya. Ya, mungkin tadi ada yang terlewat, masih bisa diidentifikasikan, jadi lebih kaya kita ya Kak Yayu ya. Insya Allah. Kan, Kak Fitri? Mohon maaf ya kalau hari ini saya kesannya mencerewetin gitu, mohon maaf. Bu Yayu mau tanya dong. Boleh, boleh. Iya, Bu Yayu tadi kan masalah kayak tangga. Kebetulan di sini kan juga ada lantai 2 dan ini bahan memang dari kontraktornya memang dikasih keramik ya kayak default gitu ya. Kalau itu memang harus dikasih kayak karet gitu. Adakah opsi yang lebih gimana ya estetis gitu? Karena memang di sini kan untuk office sebenarnya. Itu ada opsinya Bu Yayu. Sebenarnya bukan, bisa aja kalau di S hardware itu ada sudah kayak apa ya, saya lupa namanya, itu bisa dipasang, dia kayak pipe band gitu kecil panjang dan itu estetik, kebetulan S juga pakai itu. Jadi cukup itu pasang di ujung-ujungnya aja, di ujung-ujung lipatannya tangga, tekukannya tangga. Tekuannya. Ya, sehingga pada saat kaki kita turun seret, otomatis kebentur itu dan nggak terlalu nyelip kan, agak ketahan. Oke, di S hardware ya. Saya coba cari. Ada kok. Langsung ada alasan ke S hardware ya. Karena itu jadi PR juga. Langsung ada alasan untuk kumpul dong. Terima kasih Bu Yayu. Sama-sama. Hari ini kita lebih banyak ke diskusi karena area kerjanya berbeda-beda. Silahkan kakak-kakak, boleh juga lewat chat ya Kak Yayu ya. Iya, boleh. Ya. Saya dan Kak Linda bantu bacakan. Ini sudah ada yang kontak nih Kak Ida, Mbak Dia Sinta. Silahkan Mbak Dia Sinta. Dari homeschooling Kak Seto Solo ya Kak. Oh iya. Karena kami di bidang sekolahan seperti Ayah Sofia tadi ya, secara garis besar hampir sama seperti Ayah Sofia, seperti tangga atau bahkan ketika anak penjemputan di jalan seperti itu. Karena di sekolah kami ada beberapa anak yang berkebutuhan khusus, makanya memang kalau anak-anak itu difokuskan di lantai bawah, nggak di lantai atas. Karena nanti kalau naik tangga agak susah. Nah, meskipun seperti itu, terkadang anak-anak itu ada aja yang tiba-tiba naik ke atas itu. Nah, itu kita memang harus lebih ekstra untuk menjaganya. Kemudian untuk yang lain mungkin resikonya di makanan, Kak. Jadi karena beberapa anak-anak berkebutuhan khusus itu emang ada makanan-makanan yang harus dia tidak makan. Seperti coklat gitu kan, emang dia harusnya nggak banyak. Nah, kita harus tahu makanan-makanan apa yang biasanya dia alergi, agar nanti kita bisa mengingatkan ketika dia jajan di kantin, seperti itu. Berarti proses identifikasi per anak sudah dilakukan dong? Ya, Keren. Karena memang kalau berkebutuhan khusus itu satu anak sama satu anak yang lain itu memang berbeda. Berbeda. Nah, kemudian itu effort yang lebih lagi dari pihak sekolah ya? Iya. Luar biasa. Luar biasa. Sama nambah itu Kak untuk pengontrolan makanan yang dijual di kantin. Jadi kita harus kontrol masa expirednya. Terkadang kan anak-anak beli tanpa melihat dulu expirednya itu sudah expired atau belum seperti itu. Nah itu kan juga bisa menimbulkan bahaya. Nah, seperti itu sih Kak. Berarti prinsipnya hampir sama.
Iya, kayaknya sebagian besar pasti sama. Kayaknya prinsipnya ini adalah lebih banyak penekanan apa ya, adanya kantin sekolah ya. Sudah dilakukan kayaknya gitu. Sudah Karena ada Kak. menjamin kesehatan. Kalau kita sehat kan kita pasti selamat kan? Kita nggak bisa Benar-benar, bicara Kak. selamat dulu kalau kita nggak sehat kan? Sepakat kan? Jadi memang untuk apa ya? Untuk organize anak-anak berkebutuhan khusus memang effortnya sangat luar biasa. Salut kepada para guru karena di tempat anak saya dulu juga seperti itu, sehingga guru-guru itu dibekali setiap anak ABK itu biasanya ada pendamping sendiri, ya kan Kak? Ya. Nah, apakah ini, mohon izin ya bertanya ya, apakah pernah ada kejadian bahwa misalkan tiba-tiba anak kejang? Oh, kalau kejang dulu pernah, yang kelas SMA tuh ada Kak di sekolahan kejang, tapi syukurnya di sekolah kami itu sama rumah sakit agak dekat. Jadi bisa langsung dibawa ke rumah sakit seperti itu, Kak. Berarti proses identifikasi sudah dilakukan sejak awal dan pengendalian sudah dilakukan sejak awal oleh pihak sekolah. Prinsipnya adalah tinggal ini aja sih Kakak, tinggal monitor siswa-siswanya kan? Tinggal monitor, karena tiap tahun pasti ABK-nya berbeda. Ya. ABK-nya berbeda dengan spesifikasi yang berbeda, dengan treatment yang berbeda. Yang dibutuhkan di sini adalah pendamping yang ngikutin treatment si ABK. Itu aja sih kalau saya ngelihat. Jadi karena fokusnya di ini homeschoolingnya Kak Ana benar? Ya. Ya, jadi kayaknya fokusnya kan memang di pendampingan ABK ya Kakak ya? Ya, memang beberapa anak memang ada yang ABK. Seperti itu. Apa itu merupakan nilai lebih kalau saya melihat, cuman berarti dari pihak sekolah sudah melakukan identifikasi dan sudah melakukan pengendalian. Oke kok Kakak. Pada prinsipnya untuk pengendalian yang lain sama yang di Ayah Sofia tadi. Gak ada masalah kan? Tinggal copy paste aja. Mungkin yang belum terrealisasi kalau di homeschooling itu seperti pintu tadi, kebanyakan pintu homeschooling itu bukanya ke dalam, bukan ke luar. Kan tadi sudah dibahas seperti itu. Gak apa-apa, bertahap. Untuk yang lain-lain sudah bertahap, nggak harus langsung semua pintu otomatis dibikin seperti itu. Bisa dilakukan secara bertahap. Iya. Bisa nambahin Kak Sinta nih. Terima kasih. Saya Kak Yayu. Hai, apa kabar Kakak? Iya. Luar biasa nih tema hari ini yang disampaikan Kak Yayu. Menjadi evaluasi masih banyak hal tadi yang disampaikan Kak Sinta. Perasaan saya nggak nyampein materi. Saya cuma ngajakin diskusi. Iya, tapi luar biasa daging gitu. Ini kayak yuk, kalau saya sebagai pengelola memang betul sih apa yang disampaikan Kak Sinta tadi. Kalau dari evaluasi saya, karena kebetulan bangunan yang dipakai untuk sekolah ini kan rumah ya. Dahulunya rumah yang kita sulap gitu jadi sekolah. Nah jadi memang ada beberapa yang saya sadari sekali belum standar gitu ya. Dan itu pun memang bertahap ketika ada anak-anak kami yang memang kebutuhan khusus memerlukan kursi roda. Oh berarti ini tangganya kita bikin bagaimana bisa dilalui oleh mereka yang pakai kursi roda dengan mudah. Terus itu kita rubah. Terus sedikit-sedikit memang
khusus ke penanggulangan bencana ini yang saya sadari sekali, saya belum punya tim ini Kak yang fokus ke sana gitu ya. Yang fokus apalagi nih ada tim, apalagi kalau ada tim seperti Satgas Covid gitu kan lebih baik lagi. Ya. Nah ini kan penting juga. Jadi ini malah jadi setelah mendengar paparan hari ini atau diskusi hari ini nih saya langsung bisa mengevaluasi memang saya harus segera membentuk nih Kak untuk tim tersebut gitu. Saya memang belum punya. Penting untuk memang harus segera saya bentuk karena yang namanya bencana kita kan juga tidak tahu dan kita mengharapkannya selalu baik-baik saja pasti insya Allah. Iya, Ya. benar Tapi sepakat. memang harus ada edukasi dan harus ada persiapan itu yang memang harus segera saya realisasikan ini Kak Yayu. Dari yang wujud rumah bagaimanapun juga harus benar-benar standar. Kalau kemarin sih terima kasih sekali udah ada kiriman kayak blanket itu, langsung saya taruh di ini, saya pasang di sebelah ini pipa pemadam itu, begitu. Walaupun saya sadari pipa pemadam sudah lama banget belum saya ganti. Saya kurang Baru tertib. nyadar ya kalau ternyata ini tuh ada masa expired loh. Kurang tertib kayak yuk ini masih harus ini lagi. Iya itu beberapa memang di titik-titik tertentu sudah kami pasang, cuma memang belum standar. Belum standarnya itu tadi kurang tertibnya kami ya. Berarti memang harus segera bikin tim yang perhatian khususnya ke sana. Juga tadi yang disampaikan Kak Sinta tentang pintu, tentang kantin itu memang betul sekali. Harus segera ini ya. Dan ini sih kebetulan sekali dengan adanya PTM kan sudah ada aturan pintu masuk dan pintu keluar kan harus beda. Nah, ini juga membantu sekali nih jadi oh iya ya bisa juga ada ininya manfaatnya ya akses pintu masuk dan keluar selain untuk kita memenuhi standar PTM ini ternyata memang bisa juga langsung kita arahkan ke sana termasuk tadi penentuan titik evakuasi. Nah, kan penting juga ya. Nah, ini nih yang nanti mungkin mohon arahan nanti saya kirim foto kalau boleh foto di rumah saya. Kita iya, kalau kita begini atur waktu untuk video call. Jadi nanti saya bisa tunjukkan poin-poin ini yang butuh, poin ini yang sebaiknya seperti ini. Kita saling kasih advice. Terima kasih. Jadi itu nanti idealnya di mana standarnya di mana yang bagus kita tempatkan gitu. Apalagi di sini memang ada 2 lantai bahkan 3 lantai gitu. Tapi memang anak-anak semua kita fokuskan di lantai 1. Tidak ada yang sampai ke lantai 2 atau ketiga. Iya, terima kasih sekali untuk diskusi hari ini. Dan kakak-kakak semua yang dari homeschooling sudah hadir. Terima kasih ya. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan lagi? Atau saya? Ya, Kak Ida. Ini sedang memotivasi kakak-kakak nih. Kalau ada pertanyaan lagi silahkan kakak-kakak bisa lewat kolom chat juga. Kalau enggak boleh dilanjut sambil Kak. saya putarkan video tentang 5R ya. Prinsipnya sebelum itu semua kita bisa kontrol dengan baik. Melalui suatu sistem kita bisa kok melakukan yang namanya 5R di area kerja kita masing-masing. Iya, siap nyimak videonya Kak Yayu. Belum diputar ya Kak Yayu ya.
Gambarnya belum terlihat tuh Kak Yayu. Belum? Halo. Iya. Iya, gambarnya belum terlihat Kak Yayu. Oh, sorry, maaf. Baru kelihatan file-filenya. Iya. Maaf. Oke. Ulangi aja deh. Kerja, Anda tahu tidak kalau lingkungan tempat kerja dapat mempengaruhi Sudah bisa terlihat? Sudah Kak Yayu. perilaku para pekerjanya? Gimana bisa kerja dengan baik kalau tempat kerja Anda sudah mirip dengan tempat sampah? Untuk itu, kita perlu menerapkan 5R. Yang pertama, ringkas, sama dengan sisihkan. Ambil kardus bekas untuk mengisikan barang yang tidak benar-benar diperlukan. Dokumen-dokumen atau koran-koran bekas, botol-botol minuman dan peralatan yang jarang digunakan harus segera disingkirkan dari tempat kerja Anda. Setelah menyisihkan barang yang tidak diperlukan, tempat kerja ini masih jauh dari yang kita harapkan. Saatnya menerapkan R yang kedua, yaitu rapi, sama dengan kelompokan dan simpan. Kelompokkan barang di satu tempat, misalnya, dokumen-dokumen penting dimasukkan ke dalam map, alat tulis dimasukkan ke tempat alat tulis, taruh peralatan yang sering digunakan di dekat Anda. Simpan barang-barang yang jarang digunakan di dalam laci, lemari, atau gunakan dus bekas sebagai tempat penyimpanan. Baiklah, setelah semuanya rapi, hal selanjutnya adalah resik, sama dengan bersihkan. Debu, kotoran, dan bekas tetesan air sering menempel di tempat kerja dan peralatan Anda. Bersihkan semua debu dan kotoran secara rutin. Nah, sekarang sudah kinclong. Rasanya nggak sabar untuk memulai yang selanjutnya. Rawat, sama dengan pertahankan. Pertahankan 3 poin sebelumnya secara kontinu. Beri label kertas pada tempat Anda menyimpan barang. Dan tempelkan visual atau gambar-gambar yang menarik berisi pesan untuk selalu mengingatkan Anda. Suasana tempat kerja pun akan menjadi lebih segar dan menarik. Akhirnya sampailah pada poin terakhir, yaitu rajin. Sama dengan disiplin. Dengan berdisiplin melakukan 4R di atas, bersama-sama kita akan dapat meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja perusahaan. 5R. Baik. Apa yang kita kebetulan itu bukan buatannya Esako, masih di-develop untuk video edukasi untuk 5R. Kemudian kalau untuk video Fire sudah ada, tapi video 5R. Jadi 5R ini adalah adopsi dari 5S versi Jepang. Kalau 5S itu seri, seiso, shiketsu. Pada prinsipnya diterjemahkan kembali di Indonesia menjadi 5R. 5R ini dengan melakukan 5R kita akan mengurangi terjadinya bencana sebenarnya seperti itu. Kak Linda udah punya berapa R nih Kak Linda? Ini mikir aku udah punya berapa R ya? Iya, aku udah punya berapa R ya nih Kak Dian nih Kak Ana, kakak semua. Karena kalau kita sudah melakukan
5R ini bisa didesain untuk dilombakan. Jadi dilombakan mereka tiap-tiap area kerja itu mereka sudah aware dengan kita continue membuat lomba 5R itu nanti mereka akan terbiasa merapikan sudah otomatis, membersihkan secara otomatis, merawat juga secara otomatis, dan itu ketika itu semua dilakukan alat atau aset perusahaan pun akan berdaya tahan lama dan mengurangi terjadinya kecelakaan juga. Biasa, Masya Allah. Aku mau tanya dong Kak Yayu, biasanya tuh kalau di office, selain dari laptop dan handphone ya, kalau di Grace itu suka banyak ini Kak Yayu seperti kertas-kertas atau mungkin alat tulis. Nah, itu kan bisa jadi juga itu bisa menimbulkan tadi ya salah satu identifikasi masalah juga. Baiknya apakah memang di meja kerja itu tidak ada kertas atau perintilan-perintilan itu atau gimana gitu, atau memang ada di bagian tertentu yang memang butuh effort untuk ngambil kalau lagi mau nulis atau mau ngeprint kayak gitu tuh kayak yuk. Kalau di tempat kami tetap ada alat tulis karena kita suka menulis. Jadi prinsipnya adalah bagaimana kita meletakkan kembali barang semua itu pada tempatnya. Nggak ada masalah kertas ketika kita menjaga ada alat-alat elektronik, misalkan ada colokan yang dikhawatirkan mungkin terjadinya api dari colokan itu. Ketika colokan itu kita memperlakukan atau colokan atau saklar itu sesuai standar, kita tidak menggantung atau biasanya kan ada ya, satu colokan diisi teh, terus ditambah-tambah, itu yang nggak boleh. Karena dia akan membuat beban, apalagi misalkan colokannya digantung, kemudian dipasang T, kemudian ada charger laptop, charger HP, charger laptop ini berat, sehingga dia akan memberi beban ke T itu, dan jadi kalau dicolokan itu kan ada tembaga dalamnya. Ketika ditarik lama-kelamaan kan dia akan membuka sedikit demi sedikit. Nah, itu akan menjadi bahasa Jawanya longgar. Kalau bahasa Indonesia apa ini? Los ini di kepala saya. Menjadi sedikit longgar. Menjadi sedikit longgar itu bisa, kalau itu bisa merusak device justru. Karena ketika daya listrik arusnya naik turun ke laptop, pasti akan merusak alat kita kan. Tuh, balik lagi ke aset kita akhirnya. Untuk itu kadang dibutuhkan desain yang sesuai dengan ruangan masing-masing. Kalau di tempat kami kebetulan di setiap meja itu ada colokannya. Ada 4 sampai atau minimal 3 sampai 5 untuk device gitu. Jadi setiap meja itu ada itu, sehingga ketika dia butuh nge-charge HP, nge-charge laptop, kemudian ternyata HP-nya ada 2, dia nggak perlu narik ke punya temannya. Karena kalau dia dialirkan dan diambilkan energi dari colokan temannya yang ada di sebelah, pasti ada potensi itu kabel ngegelantung kemana-mana. Dan itu bisa aja ada yang keburu-buru lewat, kesandung, jatuh. Ya, hal-hal yang seperti itu sih yang kita coba untuk hindari, sehingga kemarin kita coba desain untuk per meja kita siapin, jadi proses instalasinya kita tutup rapat, karena kalau kita nggak tutup pakai pipa, kadang-kadang kan ada nakalnya si mouse juga bisa aja. Kalau itu di luar, bisa si mouse itu kadang-kadang ngegigit. Saya pernah nemuin di salah satu plant. Mereka ngegigit kabel itu kulitnya. Kulit luarnya kabel digigitin, kan ini lama-lama kebuka. Itu bisa memunculkan adanya kesetrum. Karena di situ ada arus listrik di dalamnya. Itu aja sih Kakak. Ada lagi mungkin yang mau kita bahas?
Sepertinya tadi dari toko Zio belum nih Kak Yayu. Tadi mungkin Mbak Dian baru ini ya, baru memberikan dari ininya, dari perwakilannya udah ya Kak Ida ya? Sudah. Oh sudah ya. Oh. Malah kita tadi sempat diskusi soal ini Kakak, soal kejadian yang di toko Zio kemarin. Kenapa terjadi kebakaran padahal di situ nggak ada api pemantik, tapi ternyata ada bahan yang bisa memunculkan terjadinya api dengan sendirinya. Oke, mungkin mau ada yang didiskusikan kembali oleh kakak-kakak. Nggak harus selalu di tempat kerja juga boleh kok. Kalau Boleh. diskusi Ada yang di mau rumah, bahas gitu. Ini nggak keselamatan di open space, area terbuka, karena saat ini bukan cuma area kerja itu bukan cuma yang kayak kita di area di dalam ruangan kayak driver Gojek, mereka bekerjanya di luar. Bagaimana mereka harus mengelola itu supaya mereka tetap aman. Pastinya kita sama-sama tahu bahwa kita membutuhkan semua itu, melakukan semua standar yang dibutuhkan. Kemudian kalau yang saya sampaikan ini terlalu common kayaknya, terlalu umum. Semua pasti pada tahu, pakailah helm sih yang pakai SNI. Pasti semua udah pada tahu, saya rasa. Cuman yang harus kita sadari bahwa ketika kita berada di jalan raya, kita nggak bisa mengendalikan perilaku orang. Kita sudah berperilaku aman menurut kita, yang ini adalah perilaku kita akan menciptakan sebuah keselamatan tersendiri. Tapi bagaimana perilaku orang lain itu bisa mempengaruhi refleks kita di jalan. Bu Yayu mau tanya, Bu Yayu. Boleh, silakan Kakak. Iya. Bu Yayu, kalau misalnya tentang penataan, misal mobil operasional gitu ya, itu adakah yang harus diperhatikan gitu? Jadi lebih kepada di dalamnya armada kita gitu. Jadi kepikir karena kita kan banyak bahan kertas, banyak macam-macam plastik gitu. Jadi kepikir itu jadi untuk preventif. Kalau di armada kami memang di kendaraan kita siapkan juga APAR, tapi yang nggak besar. Tapi prinsipnya tim tahu. Oke. Tim tahu ketika meletakkan alat-alat itu harus seperti apa loh. Ketika ada api itu mesin kendaraan kan bisa panas tuh. Iya, betul. Ya kan? Di situ ada heat. Kemudian pastinya tahu harus merawat, karena ketika itu panasnya yang berlebihan pasti akan memunculkan api dari kabin depan kap mesin ya. Iya benar. Itu kalau kita misal parkirnya di lokasi yang panas itu juga akan menambah ini ya area. Kalau itu sih, kalau itu cuman kertas nggak ada masalah sih Kak. Kecuali itu chemical, ada bahan kimia yang kapasitas sangat besar. Dan itu balik lagi berapa lama kan terpapar. Kalau orang zaman dahulu kan nggak pakai korek api ya untuk bikin api unggun. Dia cukup menggesek batu, karena dari gesekan bahan keras itu sudah memunculkan api. Karena ini sama, gesekan batu ini sama kayak kita proses di area produksi. Misalkan di mesin proses yang bergerak terus itu akan memunculkan panas. Sama seperti kalau kendaraan, mesin mobil bergerak terus, berputar, nyala terus, pasti akan menimbulkan panas. Itu makanya kenapa kendaraan itu harus untuk pemakaian berapa lama harus berhenti dulu. Itu ada upaya untuk cooling, pendinginan. Selain untuk perawatan juga. Siap. Jadi preventif macam-macam ini sekarang. Alhamdulillah, tapi ya, ya alhamdulillah lah ya, kita mau mengembalikan seperti semula juga nggak bisa kan Kak. Cuman ya oke, berarti apa yang harus kita tata kembali supaya tidak terjadi kembali kan kejadian yang kemarin. Ya betul, terima kasih Bu Yayu. Sama-sama Kak Dian. Kebetulan toko Zio
1 bulan atau 2 bulan yang lalu ya Kak Linda ya, mengalami musibah. 1 bulan 1 bulan bulan ini yang lalu ya, ya Kak 1 Dian, bulan ya? yang lalu. Betul. Mengalami musibah yaitu kebakaran, sehingga muncul bagaimana how to prevent gitu, bagaimana agar kondisi itu tidak terulang kembali. Kemudian karena jujur terjadinya kebakaran itu bukan cuma kehilangan aset, kehilangan waktu kerja, kemudian effort kita yang harus kita tambahkan lagi untuk membangun bisnis. Apalagi belum lagi kita berurusan dengan banyak pihak kayaknya. Iya Ketika benar Bu itu Yayu. terekspos pasti ada klarifikasi dari pihak-pihak tertentu, baik itu dari dinas, dari kepolisian. Benar. Energi yang luar biasa akan kita habiskan untuk ngurus itu semua kan Kak jadinya. Jadi seperti itu. Jadi ini bukan cuma pekerja, tapi untuk maupun itu akan merasakan. Putus ya Kak Linda suara Kak Yayu ya? Iya betul, suaranya Kak Yayu ini terputus. Nanti kita minta ulang banyak. ya. Halo. Kak Yayu, suaranya putus-putus ya. Ya. Ngelek kah? Yang tadi ngelek tadi. Maaf. Jadi karena boleh saya ulang sebentar. Ya, boleh sekali. Jadi kondisi yang terjadi di Tokusio itu merupakan kondisi pembelajaran buat kita semua, karena ketika kita sudah terjadi bencana, entah itu kebakaran atau kalau musibah bencana seperti gempa bumi kan itu nggak bisa dikendalikan ya. Kita hanya melakukan bagaimana penanganannya. Tapi kalau yang lain bagaimana mengendalikan, kita bisa lakukan kebakaran, kemudian kecelakaan berkaitan dengan mesin jatuh, kepleset. Nah itu semua bisa kali dengan cara kita buatkan sistem itu semua. Sistem nggak harus yang namanya sistem terlalu rumit kayak di manufaktur. Hal-hal yang terdekat dengan area kerja kita masing-masing aja yang harus kita identifikasi, kemudian kita kendalikan. Selamat untuk saling melindungi, karena dengan kita selamat itu kita juga melindungi diri kita, kita. Bayangin kan, kita nggak pengen kan berangkat kerja terus tiba-tiba nyampe terjadi kecelakaan. Kita ngebayangin yang di rumah kita selamat. Ya, nge-freeze lagi sepertinya ya Kak Ida ya. Iya, intinya sih Kak Linda kalau terkait dengan keamanan keselamatan di lapangan ini, saya biasa bicara. Nah itu muncul lagi. Oke Kak Yayu. Tadi sempat hilang Kak Yayu. Jadi kalau saya biasa kayaknya sering hilang-hilang nih. Kebetulan jaringan agak trouble kayaknya di tempat saya, kurang bagus. Ini kebetulan di lantai 1, di lantai 2 lagi dipakai untuk ini ujian. Jadi gini, prinsipnya adalah bagaimana kita melindungi keluarga kita dengan memastikan bahwa kita ada selamat. Kita melakukan preventif dulu. Pagi kakak. Halo. Harusnya kayak gitu saya pindah device atau memang sudah waktunya udah mau habis nih Kak Ida? Sudah ya, 9 menit lagi nih Kak Yayu. Sudah kedengeran Kak Yayu? Sepertinya sudah sampai ke
closing ya dari pesan tadi ya Kak Linda ya. Betul. Yang perlu kita perhatikan tentunya kan tidak hanya tempat kerja, keluarga, kita pengen semuanya aman, selamat, sehat. Tadi Kak Yayu sampaikan preventif. Kak Yayu monitor. Ya, saya Kental ya sepertinya. Oke nih ganti di Udah handphone di-hide. nggak apa-apa ya. Oh. Ya, jadi gini, banyak orang yang menunggu kita untuk hadir di rumah ketika kita bekerja dalam keadaan berangkat kerja dalam keadaan sehat, selamat. Harapan mereka adalah kita pulang pun dalam keadaan yang selamat. Sehingga ayo kita sama-sama saling melindungi. Ayo kita sama-sama saling menjaga area kerja kita masing-masing supaya kita pun nanti memberikan garansi bahwa kita masih bisa melindungi keluarga kita yang di rumah. Itu sih pesan dari saya, Kakak. Masya Allah, pesan Iya. sangat luar biasa ya, Faida. Saling Iya, artinya melindungi. dengan kita menata lingkungan kerja kita menjadi aman, selamat, sebenarnya itu bentuk cinta kita juga ke keluarga ya Kak Yayu ya. Luar biasa. Kebetulan ini kan teman-teman pada sebagian besar wanita perempuan ya. Kalau saya di lapangan, bayangin kalau kita celaka, bagaimana dengan keluarga kita? Siapa yang akan, kebetulan kalau di lapangan kan banyak tenaga kerja pria ya. Siapa yang akan menafkahi keluarga kita? Kalau saya ngomong di lapangan, mohon izin, mohon maaf, agak keras karena orang-orang lapangan memang harus ditunjukkan bukti nyata. Kadang saya menyampaikan bahwa ya kalau langsung meninggal, kalau kita cacat seumur hidup, bayangkan beban dari keluarga kita untuk merawat kita. Seperti itu sih. Mohon maaf agak keras. Agak to the point kalau bahasa saya. Jadi saya berpesan bahwa kita perlu melindungi orang-orang sekitar kita. Kita perlu menjaga area kerja kita. Kita perlu melakukan 5R untuk mulai mengendalikan potensi bahaya yang ada di sekitar kita. Karena itu semua adalah bentuk rasa sayang kita terhadap keluarga kita. Jadi kalau mau berangkat kerja, diniatkan itu bentuk rasa sayang kita ke keluarga. Itu saja sih Kakak dari saya. Oke, luar biasa. Dan tadi statement terakhir kayaknya bisa jadi obat mujarab nih Kak Linda untuk penyakit kita yang MALAS tadi ya Kak Linda ya. Betul banget. Sampai kita cedera, kita nanti merepotkan keluarga kita hanya karena keabeyan kita. Dan tadi ya Kak Linda ya, 5 kata tadi ya Kak Linda ya. Luar biasa. Terima kasih Kak Yayu. Sama-sama, saya juga berterima kasih buat sharing hari ini dari teman-teman yang bersedia untuk sharing sehingga kita banyak dapat insight. Termasuk saya pun akhirnya dapat insight. Oh, bahwa di banyak area kerja itu memang beragam. Ini memunculkan ide-ide untuk teman-teman yang lain. Boleh dibantu dong kakak-kakak semuanya dari 1 sampai 10 nih. Waduh, Masya Allah luar biasa ilmu hari ini ya Kak Ida ya. Yo, boleh dibantu di komen. Nilainya berapa nih Masya Allah dari Kak Tiga yang hari ini ya. Kita jadi semakin lebih aware ya, sudah langsung muncul keluarga kita. 9, 10 Kak Linda. Wah, luar biasa. Cepatnya langsung jalan. Masya Allah. Ayo silakan di komen yang belum komen. Nilainya berapa nih ya? Kalau misalkan mau ikutan vote. Kami nih Kak Linda nih. 10 ikutan vote, Masya Allah. Kalau ada nilai 11, Kak Linda boleh vote 11 nih Kak Ida. Tiba-tiba ada yang nulis 15 itu ya, padahal Kak Ida cuma kasih coba 1 sampai 10, 15 Kak Yayu. Oh, ada 15 Kak Yayu. Ya, artinya memang materi hari ini penting banget ya Kak Linda ya, dan ini bermanfaat banget untuk kita semuanya.
Ya, Oke. harapannya tidak hanya sampai di sini ya Kak Ida, Kak Yayu, tapi juga Betul bisa kita sekali. aplikasikan di lingkungan kerja dan juga di lingkungan rumah kita pastinya. Sebagai bukti cinta kita pada keluarga, cinta kita pada tempat kerja, cinta kita pada semuanya ya. Kak Ida, Kak Yayu ya. Betul sekali. Dan ini sepertinya langsung pada bikin rencana-rencana ya. Langsung nanti eksekusi nih, Kandang nih ya. Boleh, nanti boleh kita ngobrol-ngobrol kalau mau saling nge-review boleh. Toh itu demi kebaikan kita bersama kan Kakak? Betul, Masya Betul Allah. sekali. Nah, kakak-kakak semuanya tadi sudah nih berapa ngasih skornya. Coba sekarang terakhir kita kasih reaction yuk. Terima kasih kepada guru kita yang telah sharing hari ini dengan ilmu yang luar biasa. Mana nih reactionnya? Terima kasih sekali lagi Kak Yayu. Mudah-mudahan jadi ilmu yang berkah. Esako makin koncer nih, makin banyak kliennya, makin mampu menebar kebermanfaatan, keberkahan ke banyak orang. Dan itu juga yang berlaku untuk semua bisnis kita, tim kita di hari ini. Oke Kak Linda, sudah jam 10.56 nih ya. Berasa sih ya. Berasa karena kita dapat materi yang daging banget. Daging banget, Insya Allah luar biasa. Sudah mau mendekati menit-menit terakhir ya, Kak Ida ya. Iya, dan Kak Ida, izin saya ingin mengingatkan lagi sih ke kakak-kakak yang hadir hari ini bahwa paket training kita di Amazing Zoo masih menanti nanti masih banyak sekali materi-materi yang kita butuhkan bersama. Saya izin share screen ya Kak Linda ya, kakak-kakak semuanya. Boleh, silahkan Kak Ida. Nah ini kakak-kakak semuanya, sekali lagi untuk menjadi pengingat kita, kita akan maju bersama, tumbuh bersama, bahagia bersama. Hari ini kita ada di Walking Safely. Kita sudah dapat tentang leadership, happy walking, time management, knowing yourself, luar biasa. Kita akan ketemu lagi nanti di tanggal 9 Oktober kakak-kakak dengan materi yang menjadi pelengkap skill kita tentang communication skill dengan Kak Ana. Kemudian akan belajar nih ke expertnya Kak Linda dan Kak Laili tentang bagaimana optimasi IG. Nah, nanti kemudian dilengkapi dengan optimasi FB-nya, bagaimana Kak Dian akan melengkapi dengan copywriting dan juga create konten. Artinya kakak-kakak semuanya tetap semangat, agendakan waktunya untuk bertumbuh bersama. Itu ya Kak Linda ya. Kak Linda mau pantun, Kak Linda, pantun penutup. Aduh, saya mesti pantun lagi ya. Iya, pantunnya apa ya? Mungkin Mbak Dian atau Kak Ana ada pantun penutup. Saya ditembak terus nih ya pantun tiba-tiba. Kalau saya punya loh Kak Linda. Oh iya, aduh Kak Ida. Kalau Kak Ida udah siap nih pantunnya. Ya, terima kasih kebersamaannya kakak-kakak semuanya. Ikan lele, ikan cupang. Terima kasih. Sampai jumpa. Oh, nggak nyambung Kak Ida. Sambungin Mantap. Konektor ya Kak Dian ya. Cakep gitu ya. Cakep gitu ya. Makasih banyak waktunya. Terima kasih Bu Yayu, Mbak Linda, Terima kasih kakak semua. Ya, baik kakak-kakak kita tutup dulu ya. Ya, sama-sama. Ya, Kak Dian. Kita perlu tutup dulu tadi kita mengawali dengan doa. Setelah ini agar ilmu kita berkah, kemudian kita bisa melanjutkan aktivitas dengan tetap selamat, aman, bahagia. Kita akhiri dengan membaca kalimat basmalah ya, kalimat hamdalah ya Kak Linda ya. Ya, hamdalah. Majelis bersama-sama. Yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih, selamat berweekend bahagia. Saya dan Kak Linda yang menemani kakak-kakak semua di acara hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata, salah sikap. Terima kasih. Kita akhiri Kak Linda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Yayu, Kak Ida, Mbak Dian, Mbak Ana, Kak Endang, Kak Rendra, Kak Fitri.
Kak Irma, Kak Linda. Kak Rizka, Kak Mila, Kak Dila, Kak Via, Kak Suciati, Kak Haryanti. Terima kasih semuanya. Sama-sama, Bu Kakak. Ida.